Sobat GPD Metro yang dikasih oleh Tuhan, semuanya tentu sehat-sehat saja ya di rumah. Kita percaya melalui apa yang sedang terjadi, Tuhan punya rencana untuk kita semua. Oleh sebab itu kami mengajak kita semua untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan saudara mengikuti YouTube channel kita semua dengan nama GPDI Metro Lampung. Di sana saudara bisa mengikuti ibadah hari Minggu dan ibadah-ibadah yang lainnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jangan lupa tombol loncengnya supaya semua dapat notifikasinya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi buat seluruh jemaat GPD Metro, buat seluruh Bapak Ibu yang ada dimanapun Anda berada. Pada saat pagi hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan, kita mau menyenangkan hati Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita akan pujian kepada Tuhan, Roh-Mu yang hidup. Penuhiku
di hadiratmu kau ambil alih seluruh hidupku. Biarmu menyembah-Mu, kami datang untuk memuliakan-Mu. Kami mohon bentar Tuhan akan memuji membesarkan Tuhan, dan kami juga Tuhan berdoa sebagaimana kami di pagi ini Tuhan, kami berdoa Tuhan umat-umat-Mu Tuhan di mana berada Tuhan, dan Engkau pelihara sebagaimana Tuhan pelihara kami, dan kami sebentar Tuhan akan memuji membesarkan Engkau, dan kami juga berdoa Tuhan, oh Tuhan di mana umat-umat-Mu Tuhan, oh Tuhan Yesus, Engkau tahu keberadaan kami Tuhan pada hari yang indah ini Tuhan, dan kami sujud menyembah memuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan memuliakan Engkau. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya Bapak Ibu yang ada di rumah, tetap semangat. Walaupun kita tidak bisa berkumpul seperti biasanya di gereja,
tapi biarlah dari tempat kita, dari rumah kita masing-masing, kita mau membesarkan nama Tuhan. Amin. Kita angkat pujian kepada Tuhan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada ternilai. Besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku direbus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat kalah, besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku direbus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku direbus oleh-Nya. Jiwaku direbus oleh-Nya. Jiwaku direbus oleh-Nya. Haleluya. Haleluya. Masih semangat memuji Tuhan. Amin. Amin. Kita ganti pujian kita kepada Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Haleluya. Tercurah di mana ini, ucapannya yang ajaib, memulihkan umat-Nya. Roh Kudus tercurah di bedanya, memberikan kembali hidupnya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan kita, belenggu dosa
dipadamkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah curahi umatnya, nyata kuasanya. Roh Kudus bisa curahi tempat ini, curahannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi mereka, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu bersama dipandangkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah curahi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah curahi umatnya, nyata kuasanya. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Kita akan sebentar lagi kita akan dicolok dengan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, karena firman Tuhan lah yang menjadi kekuatan yang sanggup menopang setiap kehidupan kita. Kita pujian kepada Tuhan sekalipun nanti dalam lembah gelap. Amin. Aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisi. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melihat kebajikan, kemurahan
sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Percaya Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu melingkupiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Jeffrey berdoa, puji Tuhan. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Berkati kami, ajar kami hidup tenang. Terima kasih Bapa, dan dalam nama Yesus Kau sudah berdoa. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin, puji Tuhan. Selamat pagi keluarga besar GPDI Metro. Hari ini kita kembali mengikuti ibadah melalui fasilitas live streaming. Dan segera kita buka Alkitab, menemukan pembacaan di dalam Mazmur pasal 13 ayatnya yang ke-6. Mazmur pasal 13 ayatnya yang ke-6. Puji Tuhan. Firman Allah, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Mazmur pasal 13 ayat yang ke-6 merupakan doa daripada Raja Daud yang hidupnya merasa tertekan, terancam oleh karena musuh-musuhnya. Indikasinya terdapat di dalam ayatnya yang ke-5. Tetapi dalam kondisi seperti ini, saudara bisa perhatikan, Daud menemukan solusi. Sekalipun pada ayat yang pertama, dia merasa bahwa Tuhan telah melupakan dia. Tuhan tidak ada untuk campur tangan atas pergumulan yang sedang dia hadapi. Kalau kita mau jujur, bapak-bapak dan ibu-ibu, hal ini bisa saja terulang kembali dalam kehidupan kita. Di saat kita merasa pergumulan hidup begitu berat, maka mulailah pikiran itu muncul, di mana penyertaan Allah bagi saya dan saudara. Pagi ini, coba kita perhatikan ayat yang ke-6. Ada sebuah perubahan yang sangat dramatis. Saya minta dengan kasih Tuhan, Pendeta Muda Silombing bisa membacakannya. Ayat yang ke-6,
Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Inilah perubahan sikap yang dimiliki oleh Raja Daud. Dari bahasa seorang yang sangat pesimis, putus asa dan khawatir karena tekanan, berubah menjadi pribadi yang penuh dengan kepercayaan, penuh optimisme bahwa Allah ada beserta dengan dia. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya kasih di dalam Allah, saya melihat bahwa hal ini sangat penting untuk kita kerjakan. Fokus kepada apa yang sedang kita hadapi tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Tetapi kalau kita mau berpijak kepada firman dan mulai memperkatakan firman Allah tersebut, sebagaimana Roma pasal 10 ayat yang ke-8 dikatakan di sana, bahwa ucapan firman itu dekat dengan mulut kita. Tatkala kita berani memperkatakannya sebagai sebuah bentuk kepercayaan kita kepada Tuhan, maka saya mengimani ada banyak hal yang Allah kerjakan dalam hidup kita. Mari kita perhatikan bersama apa saja yang telah dikatakan oleh Raja Daud sebagai kalimat profetik. Yang pertama dia berkata, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Daud sedang berbicara tentang mutu, tentang kualitas Allah yang dia perkatakan. Kesadarannya itu muncul karena dia menyadari bahwa selama ini Allah selalu membela kehidupannya. Kalau saudara melihat sejak Allah memilih dia, mengurapi dia oleh seorang nabi yang bernama Samuel, ada satu kalimat di mana Tuhan berkata bahwa Daud berhasil dalam segala perjalanannya. Dan itu telah dinikmati oleh Daud, sehingga dia berani memperkatakannya kembali. Betapa Allah memiliki mutu, memiliki kualitas yang tidak berubah bagi setiap orang yang percaya kepada dia. Di dalam Peratapan pasal 3 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-23, coba kita perhatikan dan simak ayat ini baik-baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Mari, Pendeta Muda Si Omri. Peratapan pasal yang ketiga, ayat yang ke-21, mulai. Tetapi hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Haleluya. Tidak pernah berubah kasih setia Allah bagi saya dan saudara. Bahkan selalu baru setiap pagi. Imani ini dan perkatakan. Haleluya. Haleluya. Injil Yohanes mencatat bapak-bapak dan ibu-ibu, biarlah kita tinggal di dalam kasih Allah. Bagaimana supaya kita bisa tinggal di dalam kasih Allah? Dengan cara mengerjakan firman itu sendiri. Bila firman kita kerjakan dan mempercayainya, maka sejalan dengan hal tersebut, Anda hidup di dalam kasih Allah dan menikmati mutu dan kualitas Allah yang tidak pernah berubah. Jangan pernah ragukan kasih Tuhan dalam keadaan yang sulit seperti ini. Dia selalu punya cara untuk menolong saya dan saudara. Puji Tuhan, perkatakanlah setiap pagi bahwa selalu baru kasih setia Allah untuk keluargamu, untuk usahamu, bahkan untuk komunitas gereja kita. Haleluya. Lalu kalimat profetik kedua yang dia katakan, saudara, ditulis pada ayat-ayat di dalam Mazmur pasal 13. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Luar biasa bukan? Saat itu Daud belum mengalami, tetapi dia sudah percaya bahwa dia pasti ditolong oleh Tuhan. Luar biasa bukan? Penyelamatan dalam konteks perbacaan kita ini, saudaraku, berbicara tentang bagaimana penyertaan Allah untuk Daud, juga untuk saya dan saudara. Sehingga kita bisa mengatasi kondisi yang sedang kita hadapi. Tanpa penyertaan Tuhan, tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan keadaan yang sedang dia hadapi. Bapak-bapak,
hidup ini adalah sebuah peperangan. Akan diakhiri dengan kemenangan bila saudara menyadari bahwa ada penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Kemenangan di dalam menjalani hidup ini bukan ditentukan oleh apa yang saudara dapatkan dan saudara miliki, tetapi siapa yang menyertai kita. Rasul Paulus pernah mengatakan di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-31, Roma pasal 8 ayat yang ke-31, Roma pasal 8 ayat yang ke-31, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Anda bisa berkata amin? Amin. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan mengalahkan kita? Bahkan penyakit, malaikat-malaikat, pemerintah-pemerintah, baik yang sekarang maupun yang akan datang, maut sekalipun tidak bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Dia yang menyertai umat-umatnya. Pegang ini bapak-bapak dan ibu-ibu, ketika hati kita merasa lemah, di saat tekanan hidup sudah berada di titik klimaks sehingga Anda merasa terengah-engah, Anda merasa begitu jenuh, katakan kepada hidupmu, lalu mulai perkatakan juga bahwa Allah sedang ada dan menyertai aku. Luar biasa. Janji ini juga yang pernah diucapkan oleh Allah kepada Musa. Di dalam Bilangan pasal 17 ayat 47 sampai 53, kita tidak usah baca bapak-bapak dan ibu-ibu. Allah berfirman kepada Musa bahwa aku akan menyertai engkau keluar dari tanah Mesir. Sekalipun selama 40 tahun mereka berada di padang gurun yang begitu panjang, sampai Alkitab berkata mereka bersungut-sungut dengan kondisi yang mereka hadapi. Allah berkata, Musa, aku akan menyertai engkau. Janji Allah itu digenapi, saudara. Dia menampakkan diri lewat tiang awan dan tiang api. Di waktu siang, tiang awan itu memberikan keteduhan kepada mereka, sehingga panas terik di padang gurun tidak membuat mereka menjadi merasa tersiksa, dan dinginnya malam hari menjadi hangat karena kehadiran tiang api, sehingga mereka terhindar dari binatang buas yang sangat memungkinkan membinasakan mereka. Saudaraku, dengar baik-baik, dalam kenyataan hidup yang saya dan saudara sedang hadapi, sebagaimana Raja Daud mengalaminya, Musa juga menikmati dengan 3 juta masyarakat, orang-orang yang dia pimpin pada saat itu, membuktikan bahwa Allah kita bukan Allah yang jauh di sana atau Allah transenden, tetapi dia adalah Allah yang selalu hadir, ada di sisi saya dan saudara, membuktikan bahwa dia adalah Allah imanen. Hari ini, mari munculkan dan perkatakan, sebagaimana Yesus juga berfirman di dalam Injil Matius pasal 28 ayat yang ke-20, bahwa aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Tentunya untuk menikmati penyertaan Allah harus ada relasi, ada hubungan yang dibangun dengan baik bersama dengan Allah. Daud berani memperkatakan karena memang hubungannya dengan Allah baik, saudara. Bukan berarti Daud tidak pernah melakukan kesalahan, tidak. Dia pernah jatuh dalam dosa perzinahan dengan seorang wanita yang bernama Isabel. Maaf, Bathsheba. Tapi apa yang terjadi, saudara? Kesalahannya dilupakan oleh Tuhan. Dan Daud kembali memperbaiki hubungannya yang rusak. Sampai pernyataan itu muncul di dalam pasalnya yang ke-13 ayat yang ke-6 ini. Aku mau bersorak-sorak karena penyelamatan Allah, akan penyelamat Tuhan di dalam hidupku. Saya ingin memberikan kesimpulan tentang penyertaan Allah di dalam pasal ini yang diucapkan oleh Raja Daud,
Yang pertama adalah disertai Tuhan, bapak-bapak dan ibu-ibu bukan berarti kita lepas atau bebas dari masalah. No. Tetapi hidup yang adalah sebuah rangkaian kejadian yang harus kita lewati, sekalipun ada Allah tidak bebas dari masalah, namun Allah berjanji Dia pasti memberikan kemenangan kepada kita semua. Lalu yang kedua, disertai Tuhan sama halnya Anda mengizinkan Tuhan mengendalikan hidupmu. Katakan amin, saudara. Amin. Biarkan Tuhan yang mengatur semua. Bukan berarti Anda pasif lalu tanpa punya keinginan untuk beraktivitas dengan berpikir biar Tuhan saja yang mengatur semua, kita berdiam diri. Tidak seperti itu, saudara. Membiarkan Allah menuntun kita itu memiliki pemahaman apapun yang Anda kerjakan libatkan Tuhan di sana. Haleluya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya ingin memberikan sebuah kesaksian bagaimana Tuhan mengendalikan hidup kami seluruh keluarga. Di pastori ada all samse 10 orang, 11 orang tinggal di pastori ini, saudara. Ya. Untuk mempertahankan suasana tetap berbahagia, tetap penuh sukacita, canda dan tawa dengan karakter yang berbeda-beda itu tidak gampang. Apalagi dengan disiplin yang saya berlakukan, sampai anak saya berkata begini, papi ini parno, papi ini panik. Saya dibuat kesal, saudara, awalnya, karena apa yang saya lakukan sebagai sebuah bentuk proteksi saya kepada keluarga. Tapi mereka berpikir papi telah overprotect. Setiap kali ada makanan atau kami belanja, pasti saya akan menyortir. Bungkusan saya sisihkan, mana bagian sayur yang harus disiram dengan air mengalir, atau bungkusan yang memang bisa dicuci dengan deterjen. Ada asisten saya dalam hal ini di rumah yang setia membantu para pengerja. 3 orang bertahan, 5 orang, yang 2 orang tuanya meminta untuk mereka pulang. Saya kerjakan itu dengan niat yang sangat baik. Bahkan di dapur pun saya seringkali berkata, hati-hati. Setelah memegang sayur, cepat cuci tangan. Setelah memasak, segera cuci tangan. Jangan pegang benda yang lain. Setelah itu mandi. Ibu-ibu mungkin berpikir, Om John kelewat nemen. Tapi saudara tahu banyak kasus yang terinfeksi, terpapar oleh COVID-19 karena mereka lalai belanja, beli sayur, tidak lagi cuci tangan, dan akhirnya seluruh keluarga terdampak. Kita harus terbiasa mengedukasi, memberi pelajaran apa yang harus dikerjakan, mana yang tidak kita lakukan, dan apa yang harus kita ambil dari pelajaran di sekitar kita, terutama mengedepankan anjuran pemerintah. Singkat cerita, saudara, beberapa hari yang lalu anak saya Kaleb mulai mengeluh karena lehernya sakit. Sebagai orang tua, saya menyarankan untuk dia kumur garam-garam. Jujur, Kaleb komplain, saya nggak corona kopi. Nggak apa-apa, nak. Ini obat. Papi nggak bicara soal corona, tapi ini obat untuk membuat kamu menjadi lebih baik. Hari pertama nggak jadi apa-apa, saudara. Hari yang kedua, Kaleb panas. Saudara tahu, saya masih manusia, belum malaikat. Berdoa untuk orang sakit, tapi pada kenyataannya anak saya sakit. Saya sempat, bahasa sederhananya, kepikiran, saudara. Istri saya bilang, tenang Pi, semua baik-baik saja. Hari itu saudara, saya nggak bisa tidur. Saya bilang kepada Tuhan, beri saya ketenangan. Aku tahu pasti Engkau menyertai aku. Tahukah saudara, saya berusaha untuk menelpon dokter sahabat saya, tapi puji Tuhan nggak diangkat. Itu lebih baik supaya saya hanya mengandalkan Tuhan.
Saya WA, saya SMS, tolong brother, ini penting. Juga tidak dijawab. Saya bilang, manusiawi, mungkin dia juga sedang terlalu capek, atau dia juga sedang berpikir, saya butuh istirahat. Saya mengambil inisiatif membeli obat dari apotik yang suka saya pakai untuk pengobatan ketika Kaleb masih kecil. Saya beri minum itu kepada dia, tapi hari kedua masih panas, saudara. Akhirnya hari ketiga saya pasrah sama Tuhan. Saya bilang begini, Tuhan, Engkau yang berjanji menyertai aku dan keluargaku. Karena hari pertama saya tinggal di rumah, saya berkata kepada Tuhan, semua akan baik-baik saja, bahkan seluruh jemaat akan baik-baik saja selama kami taat kepada peraturan pemerintah dan menjaga hubungan dekat kepada Allah. Saya berkata dengan kalimat profetik. Hari ketiga yang saya tahu Kaleb sembuh. Wow, dahsyat saudara. Hari ketiga anak saya sembuh dan nafsu makannya lebih banyak lagi. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Jika kalau saudara perhatikan tadi, kumis dan jenggot ya Kaleb bertambah lebat. Puji Tuhan, dia diberkati oleh Allah. Mari saudara, biar dia mengendalikan hidup kita. Dia kontrol saya dan saudara. Dan yang ketiga, disertai Tuhan juga menuntut tindakan iman. Kalau Anda percaya Allah menyertai kita, stop bersungut-sungut, stop untuk mengeluh, mulai berani berkata, Allah pasti berkati aku, Allah pasti tolong aku. Masih banyak saudara di luar sana yang lebih menderita daripada kita. Yang untuk makan hari ini saja, wahualam, apakah mereka mendapatkannya? Mari terbuka saudara, Anda orang yang dibedakan oleh Tuhan karena dia menyertai kita. Haleluya. Dan yang terakhir, kalimat profetik yang diucapkan oleh Daud adalah, aku mau menyanyi. Ini respon positif. Mulai hari ini saya mengajak seluruh jemaat seperti apa yang kami lakukan, terutama saya secara pribadi ketika beban berat mulai rasanya menghinggapi saya karena pikiranku kepada semua jemaat, keluarga dan lain sebagainya. Orang-orang dekat saya berkata, udah lebih lepasin aja. Memang saudara, itu yang terbaik. Tapi hati saya sebagai bapak, sebagai seorang pemimpin, mulai dibawa kepada apa yang terjadi dengan sahabat-sahabat saya, teman-teman saya yang hidup dari ayapan firman, yang hanya merintis. Tapi hari ini gereja ditutup, tidak ada jemaat. Siapa yang akan memperhatikan mereka? Akhirnya saya berupaya menghubungi jemaat yang masih punya cash flow sehat, yang usahanya masih berjalan. Ayo kita bergandengan tangan. Prioritas kita adalah jemaat yang tidak mampu, tapi kita juga harus berpikir membantu mereka. Saya sisihkan apa yang saya punya, saudara. Tapi saya harus bersikap. Saya mulai bernyanyi karena saya tahu Tuhan pasti pelihara kita. Ubah mindset kita. Jangan lagi mengeluh bahwa ada kuasa dalam puji-pujian. Itu adalah bentuk kalimat profetik yang terucapkan lewat puji-pujian. Banyak saudara puji-pujian yang bisa membangunkan iman kita. Salah satu pujiannya adalah yang berkata, jangan kamu takut, burung di udara dia pelihara. Mari pemusik, Babang Kaleb. Haleluya. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Haleluya. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan dilupakan. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Amin. Amin jemaat. Amin. Haleluya. Mari kita mau bernyanyi, mari kita mau bersorak. Itu adalah ucapan iman
yang kita wujudkan dalam pujian. Selalu ada puasa dalam pujian orang percaya, karena dia bertata di atas pujian kita. Puji Tuhan, inilah renungan firman Allah yang saya bisa berikan untuk kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk firman Allah dan persembahan yang kita akan berikan kepada Tuhan. Kalian berdoa, puji Tuhan. Tuhan, terima kasih atas berkat Tuhan. Firman Tuhan disampaikan Tuhan, Tuhan dan firman dalam kehidupan kami Tuhan, biarlah firman-Mu dapat kami aplikasikan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Minta kami akan memberikan sedikit persembahan Tuhan, biarlah persembahan ini dapat memberkati kami Tuhan dan dipakai untuk kerajaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Persembahan dijalankan. Jangan saudara paksakan. Kalau Anda punya, berikan. Tetapi jika tidak, berdoa supaya Tuhan buka jalan dan kita bisa tetap melayani Tuhan dengan cara yang Tuhan berikan kepada kita semua. Apa padaku Ku dapat dari Bapa, keadaanku juga dari Tuhan. apa ku buat, itu bunga Tuhan. Dan apa yang ku perlu ku tinggal lipat ganda. Bersuka, suka serta bernyanyi. Karena Allah itu Bukan dari duniawi, tapi jalan kesina. pandang Yesus itu bersuka. Saya tidak akan pernah jenuh-jenuhnya memberikan himbauan kepada semua jemaat. Setiap jam ibadah jangan lalai Bapak-bapak dan Ibu-ibu, sekalipun tidak di gereja, bangunkan istri, anak-anak Anda, kaum pria, imam di rumah untuk mereka mempersiapkan diri beribadah. Ingat, penyertaan Allah itu terbangun sehubung dengan relasi kita kepada Allah. Lalu yang terakhir, saya juga mengimbau bapak-bapak yang masih beraktivitas di luar, apapun aktivitas Anda, membuka toko dan lain sebagainya, jangan lupa memakai masker dan selalu aktif mencuci tangan. Apalagi jika Anda harus memegang uang. Lalai berarti Anda sudah melakukan kesalahan yang bisa saja berakibat fatal. Mungkin kalimat ini tidak nyaman untuk didengar, tapi lebih baik saya memperingatkan supaya Anda tetap baik-baik saja. Tuhan Yesus memberkati. Kita akhiri ibadah. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan berdoa penutup. Ibu Gembala berdoa penutup. Terima kasih Yesusku, Raya kami safari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan buat ibadah yang diberkati pagi hari ini. Kami percaya ketika kami hidup dekat kepada Tuhan, Engkau Allah yang setia bagi kami, Amen. yang akan terus memegang janji firman-Mu bagi kami semua, memberkati kami sampai kepada akhir zaman. Terima kasih penyertaan-Mu atas kami, Tuhan yang ada dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan, biar sepanjang hari ini kami mau lalui bersama dengan Tuhan. Engkau yang beserta dengan seluruh sidang jemaat-Mu. Kami semua ada dalam perlindungan dan kasih sayang. Amin. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur buat ibadah pagi hari ini. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, kami menerima berkat-Mu. Haleluya. Saatnya umat-Mu menerima berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa dalam ibadah pertengahan minggu. Tuhan Yesus memberkati.